Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya statik. Nah, pertama, keseimbangan ya. Oke. Suatu benda dikatakan setimbang apabila jumlah gaya yang bekerja pada komponen tersebut sama dengan 0. Contoh, misalkan kita punya benda seperti ini ya. Benda. Kemudian dia mendapatkan gaya dari F1, kemudian juga dia mendapatkan gaya F2. Misalkan F1-nya 10 Newton, F2-nya 10 Newton. Maka jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Berarti jika kita tambahkan antara F1 plus F2 sama dengan 0. Satunya 10 plus negatif 10 sama dengan 0. Nah, ini benda ini dikatakan setimbang. Nah, contoh yang kedua misalkan. Nah, bendanya mendapatkan gaya dari atas sebesar F3, misalkan 10 Newton. Kemudian mendapatkan gaya dari bawah F4, 10 Newton. Nah, benda ini juga kita kategorikan sebagai setimbang. Kenapa? Karena gaya F3 dan F4 sama. Jadi, jumlah gaya sama dengan 0. Artinya, F3 ditambah dengan F4 bernilai 0. Nah, kalau kita lihat per komponen ya, misalkan kita bikin sumbu seperti ini, ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, maka yang ini pertama, contoh pertama ini berada pada komponen X, maka ini jumlah gaya X sama dengan 0. Nah, yang kedua, ini berada pada sumbu Y, maka kita bisa sebut sebagai jumlah gaya Y sama dengan 0. Ya. Ini kalau kita bagi per komponen. Oke. Nah, yang kedua adalah jumlah momen sama dengan 0. Contohnya bagaimana? Nah, misalkan kita punya mainan seperti ini. Jungkit-jungkitan ya. Jungkit-jungkitan seperti ini. Nah, kemudian di sini mendapatkan gaya F1. Kemudian di sebelah lagi mendapatkan gaya F2. Nah, ini ada jarak kan? Ini L. L1 di sini kita kasih sebagai L2. Ada jarak ya. Karena dia dikatakan jumlah momen sama dengan 0, artinya momen sebelah kiri, momen kita kasih momen 1, sama dengan momen sebelah kanan, momen 2. Ya. Artinya apa? F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2. Nah, jadi kalau kita istilahkan dengan jumlah momen sama dengan 0, berarti momen 1 ditambah negatif ya, momen 2 sama dengan 0. Nah, apabila dia sama, atau misalkan M1 tambah M2 sama dengan 0, maka benda itu masuk dalam kesetimbangan. Setimbangan ya. Nah,
Poin yang kedua adalah gaya sebagai vektor. Nah, kenapa dikatakan gaya ini sebagai vektor? Nah, karena gaya memiliki 3 variabel. Pertama, ada titik kerja. Contoh titik kerja mana? Ini, titik kerja ya. Ini, titik kerja namanya. Ini, titik kerja namanya. Ini, titik kerja namanya. Ini, titik kerja, ini, titik kerja. Nah, yang kedua, gaya mempunyai arah. Mana arah gaya? Ini. Ini tanda panah arah gaya. Ini sebagai arah gaya. Ini arah gaya. Ini arah gaya. Arah gaya dan ini adalah arah gaya ya. Nah, yang ketiga, gaya juga punya nilai atau besaran. Mana besarannya? Ini. Nah, F3 10 Newton, ini besaran dari sebuah gaya. F2 10 Newton, ini besaran dari sebuah gaya. Atau F1 10 Newton, besaran dari sebuah gaya. Atau F4 10 Newton, besaran dari sebuah gaya. Jadi intinya adalah gaya memiliki 3 ini. Punya titik kerja, punya arah, dan punya besaran. Makanya gaya ini dikategorikan sebagai besaran vektor. Nah, selanjutnya poin ketiga, couple. Couple artinya sama ya. Kalau dia couple gaya artinya gaya yang sama besar. Gaya sama besar berlawanan arah. Contoh. Misalkan kita memutar suatu benda. Kemudian kita mendapatkan gaya di sini. Besar. F1 dan F2 ya. Ini ada L, ini ada L. Nah, berarti jika nilai dari F1 dan F2 sama, maka dia masuk dalam couple. Ya, misalkan F1-nya 10, F2-nya juga 10 ya, terbalik ya. F2-nya 10, F1 10, nilainya sama, maka dia disebut sebagai gaya couple. Karena bernilai sama.